Bab 1511. Warrior yang sudah lama kutunggu. Master alam reinkarnasi pernah dibunuh hingga tangan lemas. Mendengar kalimat ini, semua orang di lapangan tercengang. Master setengah dewa lanjutan membunuh master alam reinkarnasi. Absurd. Namun, ekspresi master alam reinkarnasi lama perlahan menjadi serius. Dia menatap warrior yang lama, lalu berkata, "Aku tahu siapa kamu." Mata warrior yang sedikit menyipit, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Orang tua alam reinkarnasi mengangguk, "Di ras manusia, siapa yang tidak mengenalmu sekarang?" Tentu saja dia tahu tentang warrior yang, karena cerita pintu langit sudah menyebar, dan seluruh dunia besar sudah tahu bahwa kultivator pedang lain dari dunia bawah sudah membantai masuk. Kali ini, tidak menerobos, tetapi membunuh, dan itu 5 pembunuhan. 5 master alam reinkarnasi dari Sekte Kaisar dan Paviliun Perang meninggal, yang menyebabkan gempa bumi besar di dunia besar. Namun, banyak orang yang tidak percaya bahwa warrior yang membunuhnya. Toh, warrior yang hanyalah setengah dewa lanjutan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa warrior yang sangat kuat. Karena 5 master alam reinkarnasi mencoba mencegatnya dan gagal membunuhnya, berdasarkan ini, namanya cukup mengejutkan seluruh umat manusia. Maklum, warrior yang cuma setengah dewa lanjutan. Di arena, warrior yang melirik lelaki tua itu dan berkata, "Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, aku pergi." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar mengenalnya. Sekarang dia mengenalnya, dia harus melarikan diri dengan cepat, bukan karena dia takut pada pihak lain, tetapi karena dia tidak ingin bertambah masalah. Sobat kecil, tunggu dulu. Orang tua alam reinkarnasi tiba-tiba muncul di hadapan warrior yang, lalu tersenyum, "Sobat kecil baru ke sini, dan asing dengan tempat ini, kenapa tidak datang ke keluarga Qin untuk istirahat dulu? Lagi pula, sobat kecil telah menyelamatkan kedua cucuku, bagaimanapun juga, setidaknya harus memberi keluarga Qin kami kesempatan sebagai tuan tanah. Jika tidak, saat tersebar, orang lain akan mengatakan bahwa keluarga Qin kami pelupa budi." Di arena, semua orang keluarga Qin memandang alam reinkarnasi tua dengan mata bingung. Sopan. Mereka tidak mengerti mengapa buyut mereka begitu sopan pada pendekar hitam dari alam setengah dewa lanjutan. Warrior yang memikirkannya, dan hampir menolak, lalu alam reinkarnasi tua berkata lagi, "Sobat kecil, meskipun keluarga Qin kami tidak sebaik Sekte Kaisar dan Paviliun Perang di dunia besar ini, kami masih memiliki beberapa kekuatan. Sobat kecil datang pertama kali, pasti perlu banyak bantuan. Jika sobat kecil tidak menganggap bahwa keluarga Qin hanya keluarga kecil, maka keluarga Qin kami bersedia membantu sobat kecil." Setelah mengetahui identitas warrior yang, lelaki tua itu tahu bahwa ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar bagi keluarga Qin. Jangan mengira warrior yang sekarang hanya setengah dewa lanjutan, potensinya sangat besar. Tahukah kamu, warrior yang saat ini adalah Wu Jijian dan si pengembara tahun ini. Saat itu, tidak peduli apakah itu si pengembara atau Wu Jijian, setelah mereka tumbuh dewasa, tidak ada yang berani memprovokasi mereka hanya dengan satu orang. Kekuatan yang disebutkan di sini bukan hanya ras manusia, tetapi semua ras dunia besar. Dan potensi warrior yang tidak lebih lemah dari Wu Jijian dan si pengembara. Bayangkan saja, bila sudah besar, siapa yang bisa menandinginya di dunia besar saat itu? Dan jika kamu tidak memenangkan hatinya saat dia masih relatif lemah, ketika dia menjadi lebih kuat, tidak akan ada peluang jika kamu ingin memenangkan hatinya.
Selain itu, bahkan jika kamu tidak bisa menang, ada baiknya memberikan bantuan. Di arena, warrior yang melirik lelaki tua itu, dan kemudian berkata, kamu tidak akan memberi informasi dan membiarkan seseorang mengepungku. Mendengar itu, lelaki tua itu tersenyum kecut, sobat kecil, menurutmu apakah aku terlihat seperti orang yang otaknya rusak? Warrior yang tersenyum dan berkata, kalau begitu maaf merepotkan. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia tidak asing di tempat hantu ini, dan jika tidak ada yang membantu, akan memakan waktu lama untuk sampai wilayah siluman. Selain itu, dia perlu tahu tentang kekuatan klan Phoenix Suci, paviliun perang dan sekte kaisar. Dia telah menjadi musuh bebuyutan bagi pihak lain, jika bahkan tidak tahu kekuatan pihak lain, bukankah itu omong kosong? Mendengar persetujuan warrior yang, senyum lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cerah, tidak peduli apa, bantuan itu telah diberikan. Dengan cara ini, warrior yang mengikuti orang tua itu ke keluarga Qin. Selama percakapan, warrior yang tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Semeru Qin, yang merupakan buyut keluarga Qin, sedangkan lelaki tua yang bertarung dengannya sebelumnya bernama Fred Qin, yang merupakan kepala keluarga Qin saat ini. Di aula utama keluarga Qin, Semeru Qin memandang Salju Qin dan Yuda Qin yang berada di samping warrior yang, dan berkata, sobat kecil, benar-benar untung ada kamu kali ini, jika tidak, gadis ini dan bocah ini mungkin akan bernasib buruk. Tuan siluman pedang darah yang hebat ya, bahkan keluarga Qin kami juga dibunuh. Pada akhirnya, ekspresi Semeru Qin langsung berubah dingin. Tuan siluman pedang darah. Warrior yang menatap Semeru Qin, kultivator pedang juga. Termasuk kultivator pedang. Semeru Qin berkata, namun, dia tidak memahami jiwa pedang, tetapi dia memahami niat membunuh, dan itu tidak rendah. Niat membunuh dia sudah setengah alam pengembalian jiwa, meskipun dia tidak memahami jiwa pedang, tetapi dengan restu dari niat membunuh, pedangnya juga sangat tajam, ditambah lagi dia memiliki teknik khusus, sulit bagi master alam reinkarnasi biasa untuk membunuhnya. Alam reinkarnasi tidak mampu membunuhnya. Warrior yang mengangguk, ini sedikit luar biasa. Semeru Qin itu mengangguk dan berkata, meskipun orang ini hanya seorang dewa lanjutan, dia terkenal di kalangan generasi muda. Namun, orang ini kejam dan tidak memiliki batasan prinsip. Dia akan membunuh siapapun yang dia suka. Dia sering membantai sebuah kota tanpa master, tetapi dia cukup pintar untuk tidak menyinggung kekuatan yang tidak mampu dia singgung, dan kekuatannya sendiri tidak buruk, jadi dia masih hidup dan selamat. Hanya saja aku tidak mengerti, mengapa dia pergi untuk membantai kota milik paviliun perang kali ini. Warrior yang berkata, lupakan saja dia. Ngomong-ngomong, ada dua hal yang perlu mengganggu senior. Tidak masalah, katana saja, kata Semeru Qin. Warrior yang mengangguk dan berkata, yang pertama, aku ingin meminta senior untuk membantu aku mendapatkan beberapa informasi tentang sekte kaisar, paviliun perang dan klan Phoenix Suci. Dan yang kedua, bagaimana aku bisa pergi ke klan Phoenix Suci secepatnya. Semeru Qin berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia besar, kekuatan utama dan keluarga juga dibagi menjadi peringkat 3, 6, dan 9. Seperti keluarga kami, ada 3 master alam reinkarnasi, yang bisa disebut kekuatan bintang 5. Setidaknya 10 master alam reinkarnasi adalah kekuatan bintang 6. Dan seperti klan Phoenix Suci. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, kekuatan semacam ini milik kekuatan 8 bintang. Kekuatan 8 bintang. Mata warrior yang sedikit menyipit, apa maksudnya ini?
Berarti Master Alam reinkarnasi klan Phoenix Suci sangat banyak. Setelah lama terdiam, warrior yang berkata, bagaimana bisa sampai ke klan Phoenix Suci secepatnya? Jangankan kekuatan 8 bintang, bahkan jika itu adalah kekuatan bintang 10, dia tetap pergi. Semeru Qin berkata, formasi pengirim, karena klan siluman tidak mengizinkan ras manusia untuk membangun formasi pengirim di wilayah siluman, oleh karena itu, kamu harus menggunakan formasi pengirim langit berbintang dari keluarga Si untuk berteleportasi ke garis perbatasan antara klan siluman dan ras manusia yaitu Pegunungan Penghancuran. Setelah Pegunungan Penghancuran, kamu dapat mencapai wilayah klan siluman setelah melewati Pegunungan Penghancuran. Namun, jika kamu memasuki klan siluman tanpa undangan dari klan siluman, sama saja dengan memprovokasi klan siluman, dan itu sangat berbahaya. Warrior yang mengangguk dan berkata, mengerti. Sobat kecil mau ke klan Phoenix Suci? Tanya Semeru Qin. Warrior yang mengangguk. Semeru Qin berkata, jika kamu ingin berteleportasi ke Pegunungan Penghancuran, kamu harus terlebih dahulu pergi ke kota ratusan formasi keluarga Si. Keluarga Qin kami memiliki formasi pengirim yang mengarah langsung ke kota ratusan formasi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa kapanpun. Warrior yang bangun dan berkata, aku pergi sekarang. Terburu-buru sekali. Semeru Qin bertanya dengan heran. Warrior yang tertawa, tidak mau membuang waktu. Semeru Qin berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan membawamu ke formasi pengirim. Warrior yang mengangguk dan berkata, terima kasih. Salju Qin tiba-tiba berkata, kakak, bisakah aku belajar pedang? Warrior yang sedikit terkejut, lalu berkata, mengapa kamu ingin belajar pedang? Salju Qin berkedip dan berkata, karena jika aku belajar pedang, aku bisa melindungi adik. Warrior yang menatap lama Salju Qin, lalu menatap Yuda Qin, bocah kecil, kamu laki-laki, kamu tidak bisa terus membiarkan kakakmu melindungimu, mengerti? Yuda Qin mengangguk seolah-olah mengerti, aku juga ingin belajar ilmu pedang, lindungi kakak. Pada saat ini, Semeru Qin tiba-tiba berkata, kedua orang tua mereka meninggal karena beberapa hal, jadi hubungan antara mereka berdua sangat baik. Jadi begitu. Warrior yang memandang Salju Qin dan Yuda Qin, lalu menjentikkan jarinya, dua helai jiwa pedang jatuh ke alis kedua kakak beradik itu, dan berkata, belajar pedang, tergantung masing-masing orang, ini jiwa pedangku, jika kalian belajar pedang, itu akan membantu kalian di masa depan. Setelah berbicara, dia menatap Yuda Qin dan berkata, ayo pergi. Semeru Qin melirik Salju Qin dan Yuda Qin, lalu menatap Warrior Yang, dan berkata, terima kasih. Jika Salju Qin dan Yuda Qin menempuh jalan kultivator pedang, maka untaian jiwa pedang ini sungguh tak ternilai harganya. Dengan referensi jiwa pedang ini, mereka tidak akan mengambil terlalu banyak jalan memutar di ilmu pedang di masa depan. Warrior yang tersenyum, hanya sekalian saja. Semeru Qin mengangguk, lalu bergerak dengan tangan kanannya dan menghilang bersama Warrior Yang. Di panggung formasi pengirim, Warrior yang memberi salam ke Semeru Qin dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki formasi pengirim. Segera, Warrior yang menghilang di panggung formasi pengirim. Buyut, siapa orang ini? Diperlakukan dengan sangat sopan olehmu. Di samping Semeru Qin, kepala keluarga Fred Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Semeru Qin menggelengkan kepalanya sedikit, orang yang tidak bisa disinggung keluarga Qin kita. Setelah berbicara, tubuhnya bergetar dan menghilang.
Tentu saja identitas warrior yang tidak dapat diungkapkan, karena jika bocor, warrior yang pasti akan mendapat banyak masalah, dan jika keluarga Qin membocorkannya, maka masalah keluarga Qin mungkin akan sedikit besar. Jadi, dia tidak memberitahu Fred Qin tentang identitas warrior yang. Di arena, tangan Fred Qin perlahan mengepal, tetapi segera secara bertahap mengendur. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghilang. Dia secara alami sedikit merenung tentang warrior yang hampir membunuhnya sebelumnya, dan berpikir untuk membalas dendam, tetapi dia menyerah pada akhirnya. Karena kata-kata Semeru Qin, orang yang tidak bisa disinggung keluarga Qin kita. 1 jam kemudian, warrior yang muncul di kota ratusan formasi. Tepat saat warrior yang berjalan keluar dari formasi pengirim, tiba-tiba terdengar suara di lapangan, "Warrior yang, aku sudah lama menunggumu." Bersambung.